Kita akan belajar tentang aljabar. Aljabar merupakan cabang matematika yang menggunakan huruf sebagai pengganti angka. Ini ada sedikit pengantar, dan saya rasa juga sudah pernah dipelajari, baik itu waktu SMP maupun SMA. Mari kita mulai. Penyederhanaan ekspresi aljabar. Di sini ada operasi matematika seperti tambah, kurang, bagi, kali, buka kurung, dan tutup kurung. Kalau sesuai urutan, maka yang dalam kurung dikerjakan duluan, kemudian kali atau bagi, baru diikuti tambah dan kurang. Ini hanya penjabaran istilah saja. Kemudian ada pangkat, misalnya X pangkat 3 melambangkan, nah ini, X yang angka 3-nya di atas berarti melambangkan X pangkat 3, berarti X kali X kali X. 5 dengan angka 4 kecil di atas, ini melambangkan 5 pangkat 4. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, ini ada sifat operasi matematikanya. Kita lihat, kalau 4X kurang 2X, karena dia sama-sama X, maka kita bisa kurangi koefisien depannya ini. Jadi 4 kurang 2 jadinya 2X. 5X kuadrat kurang 2X kuadrat, karena sama-sama X kuadrat, berarti kita tinggal kurangin 5 kurang 2, jadinya 3X kuadrat. Kemudian ini ada X, ada Y. Sama saja dengan yang sebelumnya, asalkan sama dia hurufnya. X dengan X berarti 5 tambah 3 dapatnya 8. Y dengan Y, min 2, min 2 jadinya min 4. Jadinya 8X kurang 4Y. Kalau ini kita lihat 4X kuadrat dengan minus 3X kuadrat. Jadinya 1X kuadrat. 1X kuadrat itu ditulis X kuadrat saja. Min 2Y pangkat 3 tambah 3Y pangkat 3. Min 2 plus 3 jadinya 1. 1 juga tidak perlu ditulis, jadinya Y pangkat 3, atau biasanya kalau pangkat 3 disebut kubik. Nah, ini ada sifat distributif. Berarti min dikali dengan 4X jadinya minus 4X. Min dikali min 3Y jadinya plus 3Y. Kemudian ini sama aja dengan 5 dikali 3 dikali X. Hasilnya 15X. Kalau ini 5 kali 2 hasilnya 10. X kali X hasilnya X kuadrat. Kemudian ini ada penyederhanaan. Kalau ini sifat dari aljabar, ini juga sering dijumpai waktu SMP dan SMA. A plus B dikali dengan A minus B, itu jadinya A kuadrat minus B kuadrat. Kemudian ini, kalau ini kan hanya perkalian biasa ya. AX dikali CX tambah D tutup kurung ditambah dengan B buka kurung CX tambah D tutup kurung. Kita kalikan satu-satu. AX kali CX, AX kali D, B kali CX, B kali D. Ini jadi ACX kuadrat tambah buka kurung. Karena ini sama-sama ada unsur X-nya, maka AD ditambah dengan BC kan, baru tambah BD. Karena pakai tulisan mungkin pakai huruf gini agak bingung, kita langsung ke yang contoh. Kalikan 2A tambah 3B dengan A tambah B. Solusinya kita kalikan satu-satu. 2A kali A dapatnya ini. 2A kali B dapatnya ini.
3B kali A dapatnya ini. 3B kali B dapatnya ini. Kita sederhanakan lagi. 2A kali A hasilnya 2A kuadrat. Ini 2AB. Ini 3AB. Ini 3B kuadrat. Nah, karena ada sama-sama AB, plus 2 dan plus 3 jadinya plus 5. Kita lihat lagi. Persamaan sederhana dan simultan. Nah, ini ada persamaan. Ayo kita selesaikan. Pertama, kita pindahkan. Yang berupa huruf kita pindah ke kanan semua, atau boleh ke kiri semua. Yang angka ke kiri semua atau ke kanan semua, terserah. Dalam kasus ini, yang angka kita pindah ke kiri semua. 4 tetap. Minus 11 pindah ke kiri jadinya dikurang minus 11. Sama dengan 2x tetap karena dia memang dari kanan. Dikurang min 3x pindah ke kanan. Kita sederhanakan, min dengan min jadi plus, min dengan min jadi plus. 4 tambah 11 itu 15, 2x tambah 3x itu 5x, sama-sama dibagi 5 jadinya x adalah 3. Kita buktikan. 4 kurang 3 kali 3, berarti kan 4 kurang 9, sama dengan minus 5. 2 kali 3 itu 6, kurang 11, minus 5 juga, berarti sesuai. Ini ada lagi contoh, ini dalam bentuk pecahan. Konsepnya sama, kita cari dulu KPK. KPK-nya dari 4, 5, 2, dan 20. 2, 4, 5, dan 20 adalah 20. Ini dengan cara faktorisasi tentunya ya. Kemudian kita kalikan dengan 20. Jadi 20 kali 2Y per 5 ditambah 20 kali 3 per 4 tambah 5, 20 kali 5. Ini saya ganti jadi titik aja sebagai tanda pengali. Kemudian 20 kali 1/20 kurang 20 kali 3Y per 2. 20 kali 2Y per 5 jadinya 8Y. Ini jadi tambah 15. Ini jadi tambah 100. Sama dengan ini jadi 1. Ini jadi minus 30Y. Yang Y semua kita pindahkan ke kiri. Berarti jadi 8 tambah minus jadi positif kan. Jadinya 8 tambah 30Y dapat 38Y. Ini jadinya 1 kurang 15 kurang 100. Hasilnya minus 114. Sama-sama dibagi 38 dapat Y-nya minus 3. Kemudian ada juga ini menyelesaikan persamaan. Nah, ini namanya adalah substitusi. Ini kan soalnya nih, 2 tambah X tambah 2Y sama dengan minus 1, dan 4X kurang 3Y sama dengan 18. Kalau substitusi berarti kita nyatakan X dalam bentuk Y, atau nyatakan Y dalam bentuk X. Kasus ini adalah X tambah 2Y sama dengan minus 1, kita bikin jadi X sama dengan min 1, tambah 2Y-nya pindah ke kanan menjadi minus 2Y. Berarti kita menyatakan X dalam bentuk Y. Setelah kita dapat, kita masukkan persamaan yang ini ke dalam persamaan yang ini. Inilah dia. 4X kurang 3Y sama dengan 18 kan. X-nya kita ganti dengan persamaan baru ini. Kita kerjakan, disederhanakan, jadinya Y sama dengan minus 2. Kemudian kita substitusi nilai Y yang sudah kita dapat tadi ke dalam persamaan yang ini. Balik lagi kan, dapat nilai X-nya adalah 3. Nah, ini kemudian kita buktikan persamaannya pakai dua angka ini. Sorry, kita masukkan ke dua persamaan ini. Terbukti sama-sama hasilnya 1 dan 18. Min 1 dan 18. Kemudian ada juga nama teknik eliminasi.
Ini ada persamaan, sudah ketemu, kita catat dulu. Kita mau hilangkan X. X-nya ini yang satu angka 3, yang satu angka 2. Kita balik aja. Persamaan atas sama-sama kita kali 2, persamaan bawah kita kalikan minus 3. Ini setelah dikali 2, hasilnya adalah ini. Ini setelah dikali minus 3, hasilnya adalah ini. Berarti kan ini tinggal ditambahkan. Enam kurang 6 jadi 0 kan? 8 tambah 15 jadi 23. 10 tambah 36 jadi 46. Karena 0 anggap tidak ada, jadinya Y adalah 2. Kemudian kita masukin lagi ke persamaan salah satu aja, nilai Y yang sudah kita dapat, nanti dapat X-nya minus 1. Ini ada juga caranya yang menggunakan teknik grafik. Teknik grafik ini memang kesulitannya kita harus betul-betul menggambar dengan rapi. Kalau gambarnya tidak rapi, nanti tidak ketemu titik potongnya. Setelah dibaca soalnya, maka kita tentukan dulu titiknya. Misal pada persamaan pertama, kita cari titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu X itu ketika Y-nya sama dengan 0. Dan titik potong sumbu Y adalah ketika X-nya sama dengan 0. Nah ini dia, ketika X sama dengan 0, maka Y-nya minus 0,5. Ketika Y-nya 0, X-nya minus 1. Ini ya dia garisnya. Kedua-duanya digariskan. Ini kan titik potong pada sumbu X, ini. Yang ini titik potong pada sumbu Y. Digambar dengan rapi, nanti akan ketemu titik potong di sini. Titik potongnya nanti adalah di X sama dengan 3 dan Y sama dengan minus 2. Ingat ini gambarnya harus rapi. Lihat catatan ini. Karena ketidakakuratan dapat disebabkan oleh gambar yang buruk. Nah, kertas grafik ini bisa diganti dengan kertas matematika. Yang buku kotak-kotak kecil itu. Nah, ini ada contoh kasus aljabar dalam bisnis. Seperti mata kuliah kita menyelesaikan masalah bisnis dengan ilmu matematika. Silakan dibaca soalnya. 3 mobil baru disimbolkan dengan C. 4 van dengan 4 V. Dengan harga 97.000. Ini dia. 5 mobil baru dan 2 van baru 103.100. Inilah dia. Nah, sekarang kita cari masing-masing nilai V dan C-nya. Terserah mau pakai substitusi, eliminasi, ataupun grafik. Nanti kita akan dapat nilai C-nya adalah 15.600, berarti harga mobilnya. Dan harga van-nya adalah 12.550. Inilah dia kesimpulannya. Ini ada persamaan kuadrat, juga termasuk dari materi aljabar ya. Persamaan kuadrat itu pada umumnya memiliki 2 solusi. Ada juga yang tidak memiliki solusi. Ada juga yang solusinya sama. Nah, ini ada suatu teknik untuk mencari akar, untuk cari penyelesaiannya ya. Persamaannya 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Nah, kita X kuadratnya kalau bisa jangan ada angka lain di depannya, maka karena ini angka 2, kita bagi semua dengan angka 2. Jadinya ini. Ya kan? Nah, ini kebetulan ini dipindah ke kanan. Dari min 3/2 jadi plus 3/2. Nah, kemudian ini. Tambahkan kuadrat dari setengah nilai koefisien. Maksudnya adalah, ini kan
nilai koefisiennya adalah 5/2. Koefisien X-nya 5/2. Setengahnya kan berarti 5/2 dibagi 2. Artinya 5/4 kan? 5/4-nya dikuadratkan. Nah, tambahkan kuadrat dari setengah nilai koefisien X. Artinya 5/4 kuadrat tambah di sisi kiri, 5/4 kuadrat tambahkan di sisi kanan. Ini ingat sifat dari A tambah B kuadrat. Disederhanakan jadinya bentuknya seperti ini, persamaan yang di atasnya. Kalau tidak percaya itu bisa dibuktikan. Nah, misalnya kalau X kuadrat udah jelas, 5/4 kuadrat udah jelas. Tapi nilai tengahnya ini kan jadinya 2 kali 5/4 X. Berarti 5/2 X jadinya kan, balik lagi ke sini. Ini hanya bentuk penyederhanaan aja. Sisi kanan selesaikan, nanti dapat sisi kanannya adalah 49/16. Kemudian karena ini ada kuadrat, maka kita akarkan. Akarnya tuh bisa positif, bisa negatif. Karena ingat, bilangan negatif dikuadratkan pun tetap positif. Jadi ada plus minus 7/4. Nah, berarti X-nya ini adalah positif 5/4-nya kan kita geser ke kanan, berarti jadi minus 5/4. Plus minus 7/4-nya masih ada. Berarti untuk X1, kita anggap minus 5/4 tambah 7/4. Dapatlah X1-nya 0,5. Untuk X2, anggap minus 5/4 kurang 7/4. Dapat X2-nya minus 3. Jadi kalau ketemu yang plus minus gini harus dikerjakan 2 kali. Yang pertama kerjakan plus, yang kedua kerjakan minus. Jadi akar penyelesaiannya adalah 0,5 dan minus 3. Ini dengan cara faktorisasi. Kelihatannya stepnya lebih pendek, tapi sebenarnya ini lebih menantang. Lebih butuh waktu untuk menyelesaikannya. Kemudian ada pakai rumus. Ini turunan dari rumusnya cukup panjang. Konsepnya sebenarnya sama aja. Nilai A di depan ini dihabiskan, maka semua dibagi A. Konstantannya pindah ke samping, jadi minus. Kemudian ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien X. B per 2, P per A dibagi 2 kan jadinya B per 2A. Itu dikuadratin. Diturunin lagi seperti cara tadi, nanti dapat rumusnya ini. X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini rumus yang sangat terkenal dalam persamaan kuadrat. Nah, ini ada soal. Hitunglah, selesaikanlah persamaan kuadrat ini. Setelah kita pakai rumus, nanti dapat X1-nya 0,5 dan X2-nya minus 3. Cara pakainya tinggal masukin. Cuman perhatikan ini ada plus minus. Berarti pertama kita anggap plus, yang kedua kita anggap minus. Nah, hasilnya berbeda. Ini ada lagi. Dengan teknik grafik, kita gambar dulu. 2x kuadrat kurang x kurang 6. Jadikan persamaan kuadratnya seperti ini. Ini. Kurvanya dibangun dengan titik-titik ini. Ketika x-nya minus 3, maka y-nya adalah 15. Masukin ke persamaan ini ya. Ketika x-nya minus 2, y-nya adalah 4. Dan seterusnya. Nanti bentuk kurvanya seperti ini. Nah, nilai penyelesaiannya adalah yang memotong sumbu x. Berarti yang ini, titik ini, dan titik ini. Nilainya adalah minus 1,5 dan 2. Nah, ini kan betul nih 2. Ini minus 1,5, betul. Asalkan gambarnya akurat. Berikutnya ada logaritma dan indeks dan logaritma ya. Nah, A dikali A dikali A itu dinamakan dengan A pangkat N. Misalnya, A kali A kali A, berarti A pangkat 3. Oke. Sifat-sifat lainnya, A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya, apapun yang dipangkat 0 hasilnya adalah 1. A pangkat M tambah N itu sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. A pangkat Mn itu sama dengan A pangkat M dikali dengan N.
di mana maaf, A pangkat MN itu sama dengan A pangkat M, hasilnya udah ketemu, nanti dipangkatkan lagi dengan N. Kalau ini A pangkat minus N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi dibalik, muncul tanda minus. A pangkat 1 per N itu sama dengan akar A pangkat N. Biasanya kalau kita tulis 4 pangkat 1 per 2 itu sama dengan akar kuadrat dari 4. Kemudian logaritma. B sama dengan A pangkat X. Maka kalau dalam bentuk logaritma, itu tulisannya menjadi log AB di mana A-nya kecil ya. Atau A log B sama dengan X. Itulah A pangkat X sama dengan B. Jadi ada dua cara menyajikannya, di mana A-nya tulis kecil di sini, atau A-nya tulis kecil di atas ini. Nah, kalau saya biasanya lebih cenderung pakai 10 log 100. Artinya 10 pangkat berapa yang hasilnya 100, berarti 10 pangkat 2. Ini ada sifat logaritma. Log, kalau misalnya ditulis hanya log AB itu artinya log dengan basis 10 ya. Sekarang log AB ini berarti log A tambah log B. Log A pangkat N artinya N kali log A. Log AB itu artinya log A kurang log B. Ini hanya sekedar pembuktian, nggak apa-apa. Kemudian kita lihat, selesaikan 2 log 1/64 tanpa kalkulator. Solusinya adalah, ini, kita misalkan hasilnya adalah X. Berarti kan 2 pangkat X sama dengan 1/64. 2 pangkat X sama dengan 1 per 2 pangkat 6. Karena 2 pangkat 6 adalah 64. Ingat sifat logaritma yang tadi, yang ini. Kalau kita jadikan 1 per, maka dia jadi negatif pangkatnya, atau sebaliknya. Karena ini 2 pangkat 6, jadinya 2 pangkat minus 6, karena kita balik. Artinya nilai, karena ini sama-sama 2, yang di sini, dan di sini, maka X pangkat minus 6, maka X-nya adalah minus 6. Kemudian selesaikan persamaan 2 pangkat X sama dengan 3. Benarkan ke 4 tempat penting. Ini maksudnya aturan angka penting ya. Oke. 2 pangkat X sama dengan 3. Kita sama-sama logaritmakan. Pakai sifat logaritma. Jadinya X kali log 2 sama dengan log 3. X sama dengan log 3 bagi log 2. Ini harus pakai bantuan kalkulator. Dapatnya X sama dengan 1,585. Maksudnya 4 tempat penting adalah ada 4 angka yang di sini yang muncul. Selain 0 di depan. Kemudian eksponensial dan logaritma natural. Ini disebut sebagai konstanta E. Adalah 2,7183 dan seterusnya. Kalau pakai kalkulator yang ilmiah, ini lebih panjang lagi angkanya. Ini sebenarnya sama aja dengan logaritma sifatnya. 7 sama dengan 4E pangkat min 3X. 7 per 4 sama dengan E pangkat min 3X. 1,75 sama dengan E pangkat min 3X. Sama-sama dilogaritmakan. Logaritma natural ya. Hasilnya 0,55966. Kalau ini logaritma E itu sama dengan 1. Jadi dia jadi minus 3X. X-nya tinggal kita bagi 0,55966 bagi minus 3. Dapatnya ini. Ini adalah 4 tempat desimal atau 4 angka penting. Inilah dia angkanya. Angka yang betul selain 0 di depannya. Angka yang selain 0 di depannya gitu. Oke. Jadi kesimpulannya dari belajar aljabar, kita harus memahami sifat-sifat dari aljabarnya. Itu yang penting. Sekian pemaparan materi tentang aljabar. Semoga dapat membantu mahasiswa yang sedang mempelajari matematika bisnis. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya.